Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini guna menyaksikan diseminasi dari calon guru penggerak angkatan 10 UPT SD Negeri 12 Angkadema. Mengawali kami dari calon penggerak atas nama Ibu Dahlina dan Anawati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian saya berterima kasih kepada teman-teman kepala sekolah terutama yang telah bersedia untuk menyaksikan diseminasi dari kami. Adapun susunan acara yang kami akan berikan pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua ice breaking, yang ketiga penyampaian materi oleh Ibu Dahlina, kemudian yang keempat ice breaking, yang kelima penyampaian materi oleh Anawati, kemudian yang keenam adalah penutup. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, pertama pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah ice breaking. Silakan berdiri untuk mengawali acara sebelum kita masuk ke penyampaian materi. Bam bam tiki tiki bam, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom, bam bam boom, tiki tiki bam bam boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom, bam bam boom, tiki tiki bam bam boom. Lambai, digulung-gulung, tangan digulung-gulung. Goyang-goyang, 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 goyang. Tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki boom, tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki boom, bam-bam boom, bam-bam boom, tiki-tiki bam-bam boom. Yang sehat, saya yang kuat. Tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki boom, tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki boom, bam-bam boom, bam-bam boom, tiki-tiki bam-bam boom, tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki boom, tiki-tiki bam-bam boom. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi tentang budaya positif oleh Ibu Dahlina SPD. Kepadanya disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan mempresentasikan budaya positif, di mana ini adalah tugas dari calon guru penggerak modul 1.4.
Ya, terima kasih. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya adalah pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi Bapak Ibu, guru itu diibaratkan sebagai tukang kebun atau petani, sedangkan anak diibaratkan benih dan sekolah adalah lahannya. Artinya kita hanya menuntun pertumbuhan anak itu menuju kepada kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bernalar kritis dan jadi 6 dimensi. Jadi tujuan diseminasi ini yang pertama, memahami paradigma disiplin positif. Yang kedua, membedakan hukuman, konsekuensi, restitusi, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang ketiga, memahami keyakinan kelas dan upaya membangun keyakinan kelas. 4. Memahami 5 kebutuhan dasar manusia dan memahami 5 posisi kontrol guru. Dan terakhir, memahami tahapan segitiga restitusi. Ya, jadi ada 6 kegiatan pada hari ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan 6 segitiga restitusi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan materi ketiga 45 disampaikan oleh teman saya Ibu Anawati. Materi 1 disiplin positif. Nah, di sini ada curah pendapat Bapak Ibu ya. Bagaimana cara kita selama ini mendisiplinkan murid? Silakan Ibu Anawati dibagikan kertasnya. Bagaimana cara kita selama ini mendisiplinkan murid sebelum kita masuk ke disiplin positif? Ada yang tidak nak kasih. Akrab ini. Akrab ini. Kalian ada yang tidak. Terima kasih. Ya, silakan ibu-ibu, ibu dan bapak ya, silakan ditulis bagaimana cara mendisiplinkan murid. Silakan ditempel ke depan. Hari sebelum masuk, diceritakan. Iya. Sebelum masuk kelas. Hari sebelum masuk kelas. Hari sebelum masuk kelas. Ya, ada Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Jadi saya akan bacakan pendapat dari Bapak Ibu. Yang pertama,
contoh pembiasaan buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, pembiasaan diri. Yang keempat, berbaris sebelum masuk ke kelas. Yang kelima, memberikan pembiasaan terlebih dahulu pada peserta didik. Yang keenam, berbaris sebelum masuk kelas. Ada juga ini yang terakhir, melakukan kesepakatan sebelum masuk kelas. Ya, semuanya sudah benar ya, Bapak Ibu. Masih ada satu. Masuk kalau itu ada teman. Ya, menjadi contoh dan contoh yang baik, memberikan dukungan positif, memberikan reward atas pencapaian anak, melakukan pendekatan kepada anak dengan rutin dan berkomunikasi. Jadi jawaban Bapak Ibu guru tadi ya sudah benar semua. Tepuk tangan dulu. Ya, sekarang coba naikkan semua tangannya Bapak Ibu ya. Dikepalkan. Kanan ada kanan kiri. Ya. Tangan kiri ya sih. Ya, tergantung ya. Pegang kanan. Kawan ini dulu begini. Siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Ya. Kontrol. Ya, ini permainannya. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sedangkan yang rekan B yang di samping kita itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, atau menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, coba dipraktekkan apalagi dengan Pak Basri. Pak Basri yang memegang kepalan, Pak Alwi yang mencoba buka kepalanya Pak Basri. Iya betul. Ya, jadi dirayu-rayu Pak bagaimana supaya bisa dibuka. Jadi Pak Basri tugasnya kira-kira yang di dalam kepalan tangannya itu sesuatu yang sangat berharga. Oke. Selamat pagi Pak Basri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Kelihatan Pak Basri ini hari-hari semakin ganteng ya. Semakin muda juga Pak. Iya. Pak. Apalagi Pak yang disampaikan? Saya pikir dulu Pak ya. Kira-kira yang ada di tangan Bapak ini apa ya? Kok kelihatannya digenggam kayak mau dilepas Pak? Ada kira harganya ada lihat Pak? Ya. Kira-kira ini berharga sejauh mana? Sebanyak apa? Bisa Diungkapkan. Bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Pak? Saking berharganya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kira-kira kalau kita berbicara andaikan apa ya? Kira-kira apa yang harus saya lakukan agar bisa membuka kepala Bapak ini? Andaikan saya dari anak-anak dari apa? Anak dari Bapak, meskipun saya meminta tetap tidak dibuka Pak. Oh bisa. Bisa atau tidak Pak? Tuh, kita ini berbicara konsisten ya Pak. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak Bisa Pak? tidak Pak? Tidak lah. Oh, tidak bisa. Meskipun apa? Istri Bapak sendiri yang memintanya. Ya. Oh, jadi Bapak ini memegang teguh ini ya Pak. Iya. Bapak yang luar biasa. Iya, luar biasa kita kedua Bapak. Lanjut. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa?
Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Nah, saya tanya dulu, siapa yang memegang kontrol membuka dan menutup kepala tadi? Iya, diri sendiri ya. Jadi semua itu Bapak Ibu bersumber dari diri kita sendiri. Seberapapun kemauan orang, kalau kita tidak mau, pasti juga hasilnya tidak mau. Jadi semua berasal dari kontrol diri masing-masing. Ya, ini adalah Stephen Covey Principle Centric Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau kita mau berubah, kita harus mengubah mindset kita, Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau maju harus berubah dari diri sendiri. Ya, kemudian disiplin. Apa itu disiplin? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Makna disiplin berasal dari bahasa lain, ya, Latin artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidik dalam penerapan disiplin. Yang pertama, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu Bapak Ibu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri anak. Sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari luar. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi kebajikan universal itu adalah mencakup semua, tidak boleh golongan. Ya, tadi kita sudah semua materi itu sumbernya dari ini, pelajar Pancasila. Tujuan kita semua ini adalah pelajar Pancasila. Sudah hafal lagunya pelajar Pancasila Bapak Ibu? Iya. Nyanyi dulu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, betul. Ya, lanjut, apa yang mendasari kita berperilaku? Teori motivasi perilaku manusia menurut Dan Gosson, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal.
Yang pertama, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya anak-anak itu ketika kita menjanjikan hadiah, cepat. Misalnya siapa yang siapa yang tercepat menyelesaikan tugasnya, ibu akan kasih hadiah. Jadi anaknya itu motivasinya tinggi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi internal dan diharapkan dimiliki semua anak didik kita. Jangan berasal dari luar, tetapi berasal dari diri sendiri. Kemudian untuk materi kedua adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya sebentar kita. Ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Seperti itu contohnya. Pungut sampah itu. Lalu kemudian anak-anak kita terlambat, kita suruh pungut sampah, kemudian lari keliling. Apakah itu termasuk hukuman Bapak Ibu? Hukuman ya. Lanjut. Konsekuensi. Sedangkan konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini ada 3 kasus. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Siapa yang mau berpendapat? Jadi kita bedakan nanti antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau kita disuruh mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, dengan mencatat 100 kali di dalam buku itu merupakan konsekuensi, karena memang sudah ada persetujuan bahwa apabila kita terlambat, maka kita akan menulis dalam buku itu kata saya tidak akan terlambat lagi karena sebanyak 100 kali. Karena kalau hukuman itu biasanya seperti yang kita lakukan, yang Ibu tadi katakan adalah secara tiba-tiba. Misalnya terlambat, silahkan pungut sampah. Nah, konsekuensi itu adalah apabila sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas, dalam keyakinan kelas bersama itu tercantum seperti itu, maka itu merupakan suatu konsekuensi. Kalau hukuman adalah bersifat tiba-tiba. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk diganti. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Ada? Ibu Sandra? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya, menggantikan kertas tugas teman yang kita dicoret-coret adalah suatu konsekuensi. Kenapa? Ketika peserta didik tersebut melakukan kesalahan atau mencoret-coret buku temannya, kan dia harus mengganti, harus bertanggung jawab, dan itu adalah konsekuensi yang harus mereka lakukan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sarah. Betul sekali ya. Jawabannya konsekuensi. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tadi sudah dijelaskan pengertian hukuman dan konsekuensi. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Lari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada yang mau berpendapat? Ibu Asmiati? Menurut saya di sini, Bu, lari mengelilingi
dapat membaca 2 kali karena terlambat hari di sekolah itu termasuk hukumannya. Karena mungkin ini kita tidak boleh dikantumkan kepada anak-anak. Menyangkut fisiknya anak-anak di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ya Bapak Ibu. Ya lanjut, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Iya. Lanjut. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi semua kesalahan anak-anak itu Bapak Ibu sebenarnya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi ada 5 kebutuhan yang harus dipenuhi. Kapan ini salah satunya tidak terpenuhi, maka timbullah kesalahan ataupun tindakan yang tidak benar oleh peserta didik kita. Skenario kasus kedua. Masih satu ya. Ya, jadi ini adalah salah satu peserta didik saya. Kayla adalah siswa kelas 2 SD. Menurut laporan temannya, Kayla mengejek temannya saat jam istirahat. Ini adalah sebuah contoh kasus di mana menerapkan segitiga restitusi. Ya, jadi ada 3 langkah yang kita lakukan ketika menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitas anak tersebut. Kenapa kira-kira dia melakukan hal demikian? Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa kira-kira Kayla mengejek temannya? Pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Keyakinan apa yang kira-kira Kayla langgar? Karena sebelumnya kita sudah menentukan keyakinan kelas. Di situ kebetulan ada yang tertempel Bapak Ibu ada 3 keyakinan kelas 2 yang tidak katanya yang dia langgar adalah tidak menghargai. Karena di situ saling menghargai dan membantu teman jika kesulitan. Lanjut materi ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jika ada anak didik kita yang ada yang mengambil makanan temannya, berarti kebutuhannya tidak terpenuhi, yaitu bertahan hidup. Karena mungkin dia lapar, dia mengambil barang milik temannya atau makanan temannya.
psikologis atau kasih sayang dan rasa diterima bersifat psikologis hubungan koneksi sosialnya, teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kelompok di mana kita bergabung. Jadi kita juga ini membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Seperti kalau kita di sini Bapak Ibu guru, kasih sayang dan rasa diterima juga sangat perlu di lingkungan kerja. Ketiga, penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan keempat adalah kebebasan. Ya, di situ ada gambarnya digembok tangannya. Jadi peserta didik kita juga itu butuh kebebasan. Mandiri maksudnya memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan. Ya, semua orang memiliki kebutuhan kesenangan, yang mencari kesenangan, bermain, tertawa, bermain game, atau dalam belajar. Selanjutnya materi keempat saya berikan kepada teman saya, Ibu Anawati. Saya kembalikan dulu ke moderator. Oke Bapak Bu, beri aplaus dulu untuk Ibu Dahlia. Yang selanjutnya kita ice breaking dulu sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Oke Bapak Ibu silakan berdiri dulu sejenak. Oke, selanjutnya saya sendiri sebagai Anawati akan memberikan materi tentang keyakinan kelas. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, kebetulan menjelang tahun ajaran baru, yang mudah-mudahan kita semua sudah bisa menggunakan keyakinan kelas ini.
Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi yang selama ini yang kita lakukan adalah tentang peraturan, yang selalu peraturan di dalam kelas. Padahal yang bagusnya sekarang yaitu adalah keyakinan. Keyakinan kelas itulah yang menjadi dasar kita untuk mendisiplinkan siswa. Nah, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Keyakinan sekolah ataupun kelas yang pertama adalah jadi cara menyampaikan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing nantinya. Yang pertama adalah kita bekerja sama dengan murid-murid kita untuk mencurahkan pendapatnya. Jadi bukan dari guru yang memberikan peraturan, yang membuat curah pendapat ini adalah siswa-siswa kita. Kemudian yang kedua, mencatat pendapat. Jadi anak-anak itu kita kasih kertas untuk memasukkan apa yang menjadi pendapat mereka. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengubah kalimat menjadi jangan menyela orang yang berbicara. Jadi di sini mulai kalimat negatif dijadikan kalimat positif. Ya, kita nanti mengelompokkan setelah anak-anak membuat curah pendapatnya atau sudah ada masukannya, kita buat dari negatif itu menjadi positif. Contoh, jangan menyela orang yang berbicara, ya. Kemudian kita ubah menjadi keyakinan, ya, berbicara setelah dipersilahkan. Jadi bukan lagi ada kata jangan, ya. Itu cara mengubah dari positif dari negatif menjadi positif. Kemudian bisa juga menjadi menghargai atau menghormati. Itu budaya positifnya. Kemudian tinjau ulang 3 sampai 5. Kemudian tanda tangan, baru distempel. Jadi cara-cara inilah yang kita buat untuk menjadikan keyakinan sekolah ataupun kelas. Nah, seperti ini cara membuat keyakinan kelas. Ya, siswa menempel di kertas, ya. Kemudian keyakinan kelasnya sudah disepakati, ya, kita sepakati dulu dengan siswa kita, kemudian ditempel. Oke, selanjutnya materi tentang posisi kontrol guru. Nah, restitusi 5 posisi kontrol dari guru. Kita nonton sejenak. Oke, jadi untuk posisi kontrol ini ada beberapa langkah untuk posisi kontrol yang perlu kita pahami nantinya. Kita lihat dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah
1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang akan mendapat kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Meyakininya, Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Kan jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang lebih. selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya,
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kamia. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid Jadi 5 posisi kontrol guru itu yang perlu kita pahami adalah cara manajer, ya, seperti yang dilakukan terakhir tadi di video. Jadi kenapa ini yang kita harus lakukan? Karena ini sangat membantu untuk siswa maupun kita membudayakan positif. Jadi yang dilakukan pertama adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kaitannya tadi dengan kebutuhan siswa. Jadi ada kebutuhan siswa itu yang tidak terpenuhi sehingga dia membuat pelanggaran. Nah, dari kebetulan itu kita gali dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga muncul dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik sehingga dia yang mendapatkan solusinya sendiri. Ya, seperti itu kalau kita menggunakan manajer. Nah, ada berikutnya kita lihat. Jadi restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini membuat siswa kita bisa lebih kuat. Dan Carson dalam bukunya Restitution, Reduction Through Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi atau bernama segitiga restitusi. Tahapannya ya segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pertama, yaitu menstabilkan identitas. Caranya yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak-anak itu tahu sendiri bahwa oh saya salah, ya saya salah. Tapi kita dengan menstabilkan identitasnya, semua orang berbuat salah, termasuk kita, ya, sehingga dia bisa langsung tahu oh saya sudah distabilkan identitas saya tidak salah. Oke, berikutnya menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, itu cara kita memberikan masukan ke anak-anak bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketiga, kita bisa menyelesaikan ini. Keempat, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi inilah pertanyaan yang perlu kita tahu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Validasi tindakan yang salah, ini yang kedua tahapannya. Yang pertama bisa kita lakukan adalah padahal kamu
tidak melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ini pertanyaan. Kemudian ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas. Jadi ini pertama kita lakukan dalam menanyakan keyakinan. Karena kita tadi sudah membuat keyakinan kelas. Jadi kita menanyakan apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas. Boleh juga apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, jadi ini pertanyaan dari menanyakan keyakinan. Oke, kita nonton lagi sebentar. Jadi sambil mungkin karena ini anak SD, ya boleh kita cabut campak dibilang orang Bugis ya, tidak dibentak, tidak diapa, itu cara menstabilkan identitasnya anak-anak. Jadi tidak langsung disalahkan, dia sendiri yang mencari kesalahannya. Oke, kalau lagi ngerjain soal, makanya menjadi udah jangan bilang lagi ya. Sebagai kesimpulan, ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita upayakan untuk tidak ada lagi yang namanya penghukum. Tapi yang kita lakukan adalah cara manajer dengan cara restitusi. Kalaupun tidak bisa dari tahap ke tahap atau cuma 1-2 tahapan, jadi awali dengan pertanyaan dulu, ya. Jangan kita berbuatkan salah kepada anak. Itu mungkin dari kami. Sebagai penutup, marilah kita menutup acara ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.